Alright, good afternoon class. My name is Ferry Satria from Siliwangi University with students number 2021-22-503. So today we will learn about the procedure text. So what is procedure text? But before we going into material, there is some key points from this material. So there is what is procedure text? Apa itu text procedure? Kemudian what are the function of procedure text? Apa sih fungsi dari text procedure? Dan yang terakhir ada what are the parts of procedure text? Apa saja bagian dari text procedure? So what is procedure text? Procedure text is a kind of text that shows how to make something or how to do something. Jadi, teks prosedur merupakan sebuah jenis teks yang menunjukkan cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Seperti contohnya, ada how to make fried rice. Bagaimana cara membuat nasi goreng. Dan ya ada juga how to make coffee milk. Cara membuat kopi susu. Ada juga how to operate kamera. Cara mengoperasikan kamera. Jadi ini adalah contoh-contoh dari prosedur text. Kemudian, what are the function of the procedure text? Jadi apa sih fungsinya? Yaitu to get the best result and efficient. Untuk Untuk mencari hasil yang terbaik dan efisien dalam melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Kemudian ada juga to avoid accidents, damage, and unnecessary waste. Jadi untuk menghindari beberapa kejadian yang tidak diinginkan seperti mubazir atau damage, accident, kecelakaan. Nah biasanya ini ada dalam how to operate tadi. Nah kemudian ada parts of the procedure text atau the structure of procedure text. Yang pertama ada goal. Goal ini adalah tujuan dari sebuah text procedure. Seperti dalam contoh tadi contohnya yaitu how to make fried rice. Cara membuat nasi goreng. Nah itu termasuk dalam goal. Kemudian ada tools, yaitu berisi daftar alat yang dibutuhkan. Kemudian ada ingredients, yaitu daftar bahan-bahan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir ada steps, yaitu langkah-langkah. Nah keempat ini wajib ada dalam prosedur text. Namun ada juga yang hanya tidak menggunakan tools dan ingredient, atau hanya ada goals dan steps saja. Nah, goals dan step saja ini biasanya dalam how to operate something, bukan how to make atau how to do. How to do juga bisa sih. Jadi how to do atau how to operate. Jadi tools dan ingredientnya ini hilang, hanya goals dan step saja. Nah, mari kita lanjut ke contoh. How to make fried rice. The tools. Nah, di sini ada tools kan. Baca alat-alat tadi. The first, frying pan. Second, stove. The third, spoon. The fourth is spatula, and the last is plate. Jadi harus ada panci penggorengan, kemudian kompor, ada juga sendok, spatula, dan piring. Kemudian ingredients. Nah, kan ada ingredients in dalam how to make. Jadi yang pertama itu first, one plate of rice. Jadi satu piring nasi. Kemudian ada 2 of eggs. Jadi 2 butir telur. Kemudian ada juga teaspoon of salt. Jadi 1 sendok teh garam. Kemudian ada juga cooking oil dan additional material atau bahan-bahan tambahan. Nah, kemudian lanjut ke step. Nah, di sini ada di steps. Jadi setelah tools dan ingredients kemudian masuk ke step. Lanjut ke step. Mari kita lanjut ke step. First, prepare a frying pan and pour the cooking oil according to your taste.
Jadi step pertama yaitu siapkan panci penggorengan Anda dan tuangkan minyak goreng sesuai selera. Kemudian second, heat the frying pan by using a medium flame. Panaskan panci penggorengan tadi menggunakan api medium atau api sedang. Then put the eggs and scramble until cooked. Kemudian tuangkan telur dan aduk hingga merata. Next, put the rice and stir until mixed with all ingredients and add some salt. Kemudian masukkan nasi dan aduk sampai merata hingga merata. Kemudian tambahkan bahan-bahan lainnya dan kemudian tambahkan juga garam. Nah, next, after everything on the frying pan was fragrant, serve into plate. Setelah semuanya tercium wangi, kemudian tuangkan ke dalam piring. Finally, the fried rice is ready to eat. Dan akhirnya, nasi goreng tersebut siap untuk dimakan. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh dari text procedure, yaitu how to make fried rice. Ada tools, ada ingredients, ada steps. Mari kita lanjut contoh berikutnya. How to make coffee milk. Cara membuat kopi susu. Nah, di sini ada tools juga, yaitu ada teaspoon dan a cup. Teaspoon yaitu 1 sendok teh, Kemudian ada juga a cup. Kemudian ada ingredients, ada tools, ada ingredients. The first ingredient is 1 teaspoon of coffee powder, 1 sendok teh bubuk kopi. The second ingredient is 1.5 spoons of full cream milk, 1,5 sendok krim susu. Kemudian the third, half teaspoon of sugar, jadi setengah sendok teh gula. And the last, a cup of water, yaitu secangkir air. Kemudian lanjut ke steps. The first, put the coffee powder, sugar, and cream milk into a cup. Jadi tuangkan bubuk kopi, kemudian gula, dan juga susu ke dalam cangkir. Second, heat a cup of water in a pan until it's boiled. Jadi yang kedua, panaskan air di dalam panci hingga mendidih. Next, pour the boiled water into the cup. Kemudian tuangkan air yang mendidih tadi ke dalam cangkir. After that, stir it well. Setelah itu, aduk hingga merata. Finally, the coffee milk is ready to serve. Akhirnya, kopi tersebut siap untuk dihidangkan. Ini adalah contoh kedua, how to make coffee milk. Cara membuat kopi susu. Ada tools juga, ada ingredients juga, ada steps juga. Jadi ini sudah benar ya, semuanya ada. Kemudian ada contoh lain, tapi ini berbeda dari yang tadi. Jadi yang ini adalah how to operate the camera. Seperti yang telah disampaikan tadi, jadi ingredients sama toolsnya itu hilang ya. Karena ini adalah how to operate atau biasa dikenal dengan prosedur text manual. Jadi hanya ada steps saja dan goals saja. Goalsnya di sini yaitu how to operate the camera dan hanya steps itu. Jadi mari kita ke step langsung. The first, hold up the camera and center the object in the LCD. Jadi pegang kamera dan fokuskan kepada objek dalam LCD. Second, move closer or use the zoom control for the result you want. Jadi yang kedua, mendekatlah atau gunakan fitur zoom dalam kamera tersebut sesuai selera, sesuai hasil yang diinginkan. Kemudian the third, when you are ready to take a picture, hold the shutter halfway. Yang ketiga, ketika Anda siap melakukan potretan, tekan tombol shutter itu setengahnya.
Then, a light should appear that letting you know the camera is ready to go. Kemudian, pancaran cahaya seharusnya akan tampil yang itu menunjukkan bahwa kamera itu siap dipakai. And lastly, press the shutter button all the way down. Kemudian pencet saja tombol shutter itu sehingga habis. Nah, jadi gitu ya. Baik lagi ada parts of the display. Tadi ada goals, tools, ingredients, dan step. Itu wajib ya, jangan lupa. Nah, namun hanya untuk dalam prosedur teks manual atau how to operate tadi hanya goals dan step saja, jadi tidak perlu menggunakan tools atau ingredients. Nah, selain contoh-contoh tadi yang disebutkan, bisa juga kalian membuat contoh lain seperti how to make a donut, how to make bitter coffee, how to make black coffee, or how to operate the computer, dan banyak lagi. Semua itu termasuk dalam prosedur teks ya, yang terutama bagian goal. Kemudian bagian steps-nya juga jangan lupa, itu harus ada ya. Alright, thank you. Maybe that's for me. Semoga materinya dapat dipahami. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.